Apapun informasi dan motivasi yang kamu cari di internet, itu nggak akan berhasil kalau kamu nggak ngambil langkah dan kerja keras. Misalnya, yang tadi udah aku lakuin. Aku narik kursi supaya aku bisa duduk. Kalau kamu scrolling di internet, emang sih sebenarnya motivasi itu bagus ya buat diri kita. Tapi kalau misalnya kita udah dapet motivasi, cuma nggak ngambil langkah apapun, ya itu bakal kayak percuma aja gitu. Kayak aku nggak akan kunjung duduk kalau aku nggak narik kursi yang tadi aku dudukin, yang lagi aku dudukin sekarang. Sama halnya kayak misalnya aku lagi pengen minum sari kedelai sekarang, maksudnya nanti nunggu buka. Tapi ini dituang dulu siap-siap. Ya itu nggak akan berhasil kalau aku nggak beneran nuang cairannya. Oh, aku punya tips. Aku punya tips kalau misalnya kamu pengen nuang cairan yang ada di dalam wadah kayak gini, bisa dimiringinnya tuh kayak gini. Jadi kayak bagian atasnya tuh di atas gini. Deskriptif ya. Untuk ngambil langkah kerja keras, itulah yang lagi pengen kita bahas sekarang. Kita masuk ke dalam halaman ke-10, ya dari PPT atau para pencari tujuan, yaitu kamu tidak akan maju kalau kamu nggak kerja keras. Ini aku ambil ayat dari Ar-Rod ayat 11, bunyinya adalah baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi udah bisa diambil kesimpulan kalau kita itu nggak mungkin maju sama sekali, mengubah nasib kita, kalau kita nggak ngambil langkah apapun dan kita nggak kerja keras. Ini aku ngambil dari contoh pengalaman nyata ya. Jadi sebenarnya tuh pas aku lagi sering ngonten, bukan, malah pas aku ngambil langkah pertama waktu lagi ngonten. Jadi dulu aku tuh suka sama kayak artis Korea ya, sekarang sudah tidak gitu ya. Artis Korea ini namanya Kun, dia dari grup boy group gitu namanya Wavy. Dia waktu itu jadi penyiar radio gitu kan. Aku tuh sebenarnya senang banget gitu lah sama dia, dan akhirnya bisa dibilang aku mau buka cerita lama ya, tapi aku waktu itu sampai belajar untuk nulis surat dengan kalimat yang proper supaya surat aku bisa dibaca sama dia dan pertanyaan aku dijawab. Waktu itu aku sempat tanya, gimana caranya aku bisa jadi YouTuber? Dan sekarang aku lagi ngerekam ini di hadapan kalian dan kalian nonton ini. Ya dia ngasih tahu beberapa tips dan yang aku tanyain juga kayak gimana caranya kita nemu style yang kita inginkan atau style sesuai sama yang kita suka gitu. Nah dia tuh waktu itu sempat ngasih tahu untuk kayak coba explore, terus habis itu ya pokoknya cari tahu lah gitu yang seperti apa nih yang cocok dengan kamu. Terus dia sempat ngasih beberapa tips. Cuma sebenarnya kalau kita lihat lagi juga dari influencer lain, aku tuh ada juga sebenarnya suka dan respect banget sama beberapa influencer. Kalau yang sekarang banget ini, enggak sekarang banget, kayak udah beberapa saat lah, sudah beberapa saat itu Bang Jerome Pauline, sama satu lagi itu si Alicia Eva. Kalau kita lihat sebenarnya tuh, sadar gak sih? Semua orang itu ngejalanin hidupnya yang pertama kali juga yang sekarang. Ini adalah kehidupan pertama semua orang. Jadi semua orang itu gak punya pengalaman. Kita gak bisa expect orang lain untuk kayak tahu, udah tahu A, B, C. Padahal itu juga hal pertama untuk mereka. Makanya kenapa akhirnya mereka menunjukkan mereka mengambil langkah pertama. Sama kayak aku mengambil langkah pertama untuk ngupload konten. Yang aku bisa pelajari dan ambil pelajaran gitu ya dari Bang Jerome, dari Ci Eva gitu. Mereka itu kerja kerasnya super duper. Pernah denger gak sih ceritanya kalau Bang Jerome itu bahkan sampai kayak semua orang udah istirahat, beliau tuh masih ngedit, beliau tuh masih kayak ngeluarin effort terbaik ya supaya kontennya itu worth untuk ditonton. Dan kayak Ci Eva juga waktu itu aku sempet ngeliat di storynya nge-curate atau mengkurasi tenan dari acaranya beliau itu sampai matanya kedutan gitu. Jadi kayak itu adalah bentuk dari kerja keras yang mereka keluarkan, dan akhirnya aku ngeliat emang mau gak mau tuh harus ngambil langkah pertama. Nah sekarang pertanyaannya adalah langkah pertama apa yang sudah kalian ambil sampai akhirnya impian kalian bisa dicapai? Kayaknya itu bisa kamu pikirin dulu dan jawab di bagian kolom komen, dan kita akan diskusi di bagian komen sambil aku menyiapkan makanan untuk buka puasa. Kelihatannya sih aku udah mulai ketemu ya tujuanku melakukan semua ini, dan aku mulai mendapatkan motivasi, inspirasi, dan mulai bisa konsisten juga seperti yang udah kemarin kita bicarain. We'll see nanti tanggal 30, 31, pokoknya akhir dari bulan puasa ini seperti apa. Semoga tetap baik, karena ini kayak kalian pasti lihat kan lika-likunya kayak lagi turun banget waktu itu, terus yang ini tuh kayak lagi naik gitu. Seru sih.
Ya udah, kalau gitu sampai bertemu di halaman selanjutnya. Bye bye.